لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Dalam Al-Quran itu ada dua kumpulan ayat. Yang pertama muhkamat, dan inilah mayoritas isi Al-Quran itu muhkamat. Sisanya adalah mutasyabihat. Coba lihat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah mengatakan Al-Quran ini terbagi kepada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu apa? Ibu kami bertanya, apa itu muhkamat? Muhkamat itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang langsung mudah dipahami isinya, jelas hukumnya, nggak perlu ada tafsir, nggak perlu ada rincian uraian para ulama, harus ditemani oleh ayat yang lain bla bla bla, itu tidak. Contohnya kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, itu muhkamat, jelas. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi nari jahannam jami'an. Allah kumpulkan seluruh orang munafik dan seluruh orang kafir dalam neraka jahanam seluruhnya. Itu muhkamat, Bu, jelas. Orang munafik, orang kafir sama-sama dalam neraka. Dengan kita baca gitu langsung paham itu muhkamat. Termasuk kalau mutasyabihat apa? Mutasyabihat ayatnya mengandung arti yang bisa menyesatkan orang kalau tidak didampingi oleh ayat-ayat muhkamat. Sengaja ayat mutasyabihat Allah turunkan untuk menguji iman orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 7, pasti dia banyak memegang ayat-ayat mutasyabihat sebagai dalilnya. Awas, awas. Allah firmankan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit cenderung lebih suka memakai ayat-ayat mutasyabihat sebagai dalilnya untuk membenarkan pemahaman yang sesat demi menyesatkan umat. Ayat mutasyabihat itu apa tadi? Seluruh ayat-ayat Al-Quran yang mengandung banyak arti, banyak pemahaman. Orang awam akan langsung salah paham dengan ayat tersebut jika tidak didampingi oleh ayat-ayat muhkamat, jika tidak didampingi oleh para ulama-ulama ahli ulumul Quran dan ilmu tafsir, maka dia akan sesat memahami. Contoh ayat mutasyabihat seperti apa? Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, ini bisa menyesatkan loh, Pak. Wa ma ramaita idh ramait walakinna Allah rama. Tidaklah engkau melempar saat engkau sedang melempar, malaikat Allah lah yang melempar. Wah, ini bisa-bisa ke arah manunggaling kaula Gusti, enggak? Bisa ke arah wahdatul wujud, menyatunya kita dengan Allah, pemahaman seperti ini, ya. Baik kaum muslimin, atau seperti alif lam mim atau yasin. Ini seluruhnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Artinya enggak jelas, maksudnya enggak ada dijelaskan, tidak oleh Allah, tidak oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, diambil itu sebagai dalil tuh. Tahu enggak kamu? Isi ayat ini yang sebenarnya adalah ada terkandung dalam nun. Lihat tuh, nun. Itulah isi kandung Al-Quran sebenarnya. Tahu nggak kamu maksud daripada alif lam mim? Alif itu adalah Allah, lam itu adalah ini, mim itu adalah malaikat, bla bla bla. Ngawur kaum muslimin, ngajak manusia kepada sesat. Atau bacakan surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wala falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Oleh kelompok jil, ini ayat dijadikan dalil seluruh agama benar dan pasti orangnya masuk surga. Ini ayatnya katanya.
Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja yang asal percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, lalu hidupnya baik, maka dia pasti akan mendapatkan pahala yang besar di sorga, di akhirat masuk sorga. Tuh kan katanya. Ini dalilnya. Padahal sepakat seluruh ulama ulumul Quran, ulama tafsir mengatakan ini masuk dalam ayat mutasyabihat. Dia wajib didampingi oleh ayat-ayat yang muhkamat. Contohnya, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain pada Islam sebagai agamanya tidak diterima oleh Allah. Ya kan? Ini ayat-ayat muhkamat yang wajib menjadi pendamping ayat-ayat mutasyabihat.